Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaya Purnomo. Saya di sini akan menjelaskan overview dari Internet of Things sebagai syarat untuk seleksi guru SMK di Sidoarjo. Sebelum beranjak ke komponen IoT, kita akan menjelaskan singkat saja definisi IoT. Mari kita pahami apa sih IoT itu. Jadi IoT adalah jaringan terkumpulnya berbagai perangkat dengan identifikasi elemen yang jelas tertanam dengan kecerdasan perangkat lunak, sensor, dan konektivitas di mana-mana ke internet. Jadi gampangnya bagaimana kita membuat things, benda-benda menjadi digital, Internet of Things. Jadi mendigitalisasi benda-benda. Itu cukup menarik untuk industri sekarang yaitu 4.0. Jadi seperti dalam gambar berikut, IoT memungkinkan hal atau objek untuk bertukar informasi dengan produsen, operator, atau perangkat yang terhubung lainnya menggunakan infrastruktur telekomunikasi internet. Arsitektur dasar IoT berikut, yaitu mulai dari things atau barang yang mengirimkan data melalui modul lalu menggunakan jaringan internet dan mengirimkan data ke platform atau codes yang nantinya bisa menjadi app yang berupa service, analitik, marketing, dan dimanfaatkan sebagai lain-lain. Oke, untuk skemanya dari komponen IT yaitu pertama dari sensor-sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar ya, untuk misalnya dari sensor suara, sensor suhu, sensor pH, ultrasonik, dan lain-lainnya. Nah, dari sensor-sensor tersebut terhubung ke Arduino Omega dan mengirimkan data ke sistem operasi melalui internet yang nantinya akan diakses oleh user. Arduino Uno, saya lanjut ya, menjelaskan komponen Arduino Uno. Nah, untuk Arduino ini mengambil data input dari pin yang diatur untuk menerima data dari data input yang akan diterima kemudian dikirim ke microcontroller untuk diproses sesuai kebutuhan dan hasil prosesnya disalurkan kembali ke pin outputnya. Otak utama dari Arduino yaitu microcontroller yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya Arduino Uno. Nah, Arduino ini nih bisa biasanya dihubungkan ke laptop ya untuk decoding menggunakan Arduino IDE. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari apa sih Arduino IDE itu. Nah, Arduino IDE itu yaitu merupakan sebuah perangkat lunak open source yang memudahkan untuk menuliskan kode dan menggugahnya ke papan Arduino. Arduino menggunakannya itu bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C atau C++ yang biasa disebut wiring yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Kalau mau belajar dari sketch-sketch yang ada di YouTube itu juga bisa yang akan kita terapkan untuk sensor-sensor di sekitar kita gitu. Nah, Arduino IDE-nya itu berikut untuk papan lunak open source-nya, yaitu program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE yang disebut sebagai tadi sketch yang bisa diambil di YouTube atau bisa kita coding sendiri. Nah, sketch tersebut itu ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file. Nah, untuk setelah disimpan dalam file berbentuk ekstensinya yaitu .ino ya. Oke, lanjut ke MCUSP 8266. Nah, Node MCUSP 826 ini yaitu modul Wi-Fi ya, berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrofon seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3,3 volt ya, dengan memiliki 3 mode Wi-Fi station, access point, dan keduanya. Menggunakan chip tersebut dan mempunyai memori 128 KB dan mempunyai pin I/O sebanyak 10 pin terdiri dari 9 digital dan 1 analog serta memiliki koneksi USB. Lanjut ke MCU SP32. Node MCU ini adalah board sejenis dengan Arduino ya yang berjalan pada modul SP32. Board ini memiliki beberapa general input dan output yang dapat dihubungkan dengan sensor dan lainnya. Spesifikasinya sebagai berikut ya dari tabel tersebut yaitu mulai dari MCU-nya berikut dan Wi-Fi-nya ada 802,
Ada Bluetooth juga tipe 42 dan BLE. Ada tipikal frekuensinya, total GPU-nya, total SPI-nya, resolusi ADC-nya, dan suhu kerjanya. Suhu kerjanya cukup ekstrim ya, minus 40 derajat sampai 125 derajat. Lanjut untuk yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan sensor DHT22. Sensor DHT ini yaitu sebuah sensor yang dapat berguna untuk mendeteksi perubahan suhu ya, serta kelembapan dengan output berasal dari sinyal digital. Nah, ada dua tipe sih, DHT22 dan DHT11. Nah, DHT22 ini yang lebih terbaru, yang lebih baik daripada DHT11. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.